menjelaskan materi mengenai prinsip efektif dalam berbicara di depan publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimah Zana dengan NPM 2420301063. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dalam berbicara di depan publik. Nah, jadi berbicara di depan publik itu tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata, tetapi bagaimana pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima, dipahami, dan juga direspon oleh mitra bicara. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada kejelasan, yang kedua keterpaduan, yang ketiga kredibilitas, dan yang keempat yaitu kesiapan. Nah, keempat prinsip ini saling berkaitan dalam menunjang keberhasilan berbicara di depan publik. Baik, selanjutnya. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada kejelasan. Nah, kejelasan ini merupakan kemampuan menyampaikan ide dengan bahasa yang lugas, jelas, dan juga mudah dipahami oleh mitra bicara. Nah, kejelasan ini mencakup yang pertama yaitu artikulasi dan pelafalan yang jelas. Nah, jadi yang kita ucapkan itu artikulasinya itu kalau bisa yang jelas, sehingga para mitra bicara itu dapat memahami apa yang kita bicarakan. Yang kedua yaitu penggunaan alat bantu visual. Dengan menggunakan alat bantu visual, kita dapat memperjelas konsep atau materi yang kita sampaikan kepada mitra bicara yang mungkin ada yang sulit memahami materi tersebut. Seperti kita bantu visualnya itu seperti PPT ini kayak gini, atau mungkin ada pada PPT terdapat grafik, tabel, atau gambar. Yang ketiga yaitu perhatikan kecepatan atau intonasi dalam berbicara. Nah, berbicara yang terlalu cepat itu juga dapat menghamburkan makna. Jadi kadang-kadang yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, maksudnya selanjutnya yaitu jika berbicara terlalu lambat itu bisa membuat mitra bicara itu kehilangan fokus. Jadi si pembicara ini jadi tidak memperhatikan kita itu. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu keterpaduan. Keterpaduan ini berkaitan dengan alur atau struktur penyampaian yang runtut sehingga mitra bicara itu dapat mengikuti pemikiran yang kita jelaskan. Itu yang pertama, keterpaduan ini mencakup struktur yang terorganisasi dengan baik. Jadi presentasi itu sebaiknya memiliki struktur yang jelas, yang lengkap, seperti ada pembukaan, ada isi, dan juga penutup, agar mitra bicara itu dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau transisi, sehingga mitra bicara itu dapat mengikuti alur pemikiran pembicara. Seperti selanjutnya, terus poin pertama, poin kedua, poin ketiga gitu. Baik, selanjutnya kredibilitas. Kredibilitas ini menyangkut kepercayaan mitra terhadap pembicara, baik dari segi isi, sikap, maupun latar belakang. Ini tuh mencakup kepercayaan diri pembicara sebagai pembicara. Yang pertama yaitu pengetahuan dan penguasaan materi. Pengetahuan dan penguasaan materi ini penting sebagai pembicara karena kaitannya dengan topik yang akan dibawakan, nama terhadap topik yang dibawakan. Jadi nanti ketika si mitra bicara ini bertanya, si pemateri ini sudah bisa menjawab dengan baik karena sudah menguasai materi tersebut. Selanjutnya yaitu penampilan dari bahasa tubuh. Ini perlu sekali diperhatikan karena ini menyangkut kepercayaan diri kita ketika berbicara. Jadinya dengan penampilan yang rapi, sopan, atau bahasa tubuh yang tenang dan kontak mata dengan audiens itu memberikan kesan yang positif dan juga meyakinkan gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesiapan. Kesiapan ini menyangkut materi, mental, dan juga teknik penyampaian atau komunikasi agar materi itu dapat berjalan lancar dan terarah. Yang pertama yaitu menyangkut menguasai materi yang akan disampaikan. Jadinya jika kita pelajari atau memahami materi yang akan kita sampaikan
depan cermin, di hadapan teman, atau bisa merekam sebagai bentuk evaluasi diri. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga kondisi fisik dan mental. Ini juga penting karena kalau kondisi fisik kita tidak baik, kita saat presentasi kita akan kita tidak semangat dalam menyampaikan, kita jadi tidak percaya diri dalam menyampaikan. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja prinsip efektif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Febriani dan NPM 2420301064. Izin bertanya terkait dengan prinsip-prinsip dari berbicara di depan publik. Nah, apabila salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, apakah akan berdampak pada tujuan yang hendak disampaikan oleh pembicara? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi menurut saya jika terdapat 4 prinsip yang satu sisi tidak terpenuhi, mungkin presentasi tersebut akan berjalan, tetapi mungkin ada kendala atau dalam presentasi tersebut kurang optimal dalam menyampaikan materi kepada mitra bicara. Gitu. Apakah itu sudah dijawab? Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang yang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.